Novel Janji di Negeri Belanda ini menurutku adalah sequel yang nggak cuma numpang tenar dari buku pertamanya, karena novel ini sendiri itu menghadirkan babak baru dengan konflik, dinamika, dan perjalanan emosional yang sama kuatnya sama buku pertamanya, sehingga rasanya meskipun tokoh-tokohnya sama, itu tetap terasa seperti membaca kisah yang benar-benar baru namun tetap membawa beban dan konsekuensi dari buku sebelumnya. Di buku ini sendiri, Manggala dan Kinanti itu memulai hidup baru mereka di Belanda. Tapi kehidupan yang mereka jalani selama di Belanda itu nggak mudah. Jauh dari kata enak dan mudah. Karena mereka berdua itu udah kehilangan status sosial mereka. Dan mereka harus bekerja keras, bahkan bekerja kasar demi bertahan hidup. Dimana itu tuh nggak kita temuin guys di novel pertamanya. Selama baca novel ini aku juga beberapa kali dibikin berlinang air mata. Ngelihat bagaimana kedua tokoh utamanya itu mereka benar-benar cuma punya satu sama lain aja. Mereka nggak punya siapa-siapa. Dan di tengah dunia yang seolah terus memusuhi keberadaan mereka, keduanya terus berusaha mempertahankan hubungan dan bertahan untuk mereka bisa hidup dengan layak bersama. Nah, konflik yang bikin aku paling gregetan ya, itu ketika sampai pertengahan, ketika tokoh pendukungnya itu muncul, yaitu Edward dan putranya Matthias, yang hadir dalam cerita, di mana mereka ini bukan tokoh antagonis ya, tapi kehadiran mereka cukup bisa menjadi badai untuk menguji hubungan antara Manggala dan Kinanti yang sepertinya tuh udah susah banget untuk dipisahkan kan. Dan konflik emosionalnya itu makin kuat dan makin seru. Dan ketika membaca novel ini, aku paling suka sama pembangunan karakter dan konflik emosionalnya. Dan dari semua konflik yang menurutku menarik dibangun di novel ini, yang bikin aku bertanya-tanya adalah apakah novel ini akan menghadirkan payoff atau ending yang setimpal sama seluruh beban yang ditanggung sama tokohnya sepanjang buku ini. Kedua tokohnya yaitu Manggala dan Kinanti, itu kan mereka saling mencintai ya di sini, udah jelas banget tuh. Jadi konflik yang terjadi di novel ini yang aku suka ya, itu bukan karena kurangnya rasa sayang, tapi karena kedua tokoh ini itu punya karakter yang berbeda, yang membuat cara mereka melihat dunia itu juga seringkali berbeda. Tokoh Manggala adalah seseorang yang dibentuk oleh pengalaman hidup yang keras, di mana dia terbiasa berhati-hati, sulit percaya pada orang lain, dan selalu merasa bahwa setiap orang bisa memiliki maksud tertentu. Sementara Kinanti justru kebalikannya. Dia selalu berusaha melihat sisi baik dari orang lain, mudah berempati, mudah percaya, yang percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, yang aku suka, cerita ini tidak memaksa untuk kita sebagai pembaca memilih mana yang benar atau mana yang salah di antara mereka berdua. Karena yang aku rasain adalah kedua sudut pandang dari dua tokoh utama di sini itu dua-duanya sama-sama masuk akal karena keduanya itu lahir dari pengalaman hidup yang berbeda juga dan itu bikin konflik internal yang terjadi di sini atau cara mereka menghadapi konflik itu terasa sangat nyata. Karena kadang hubungan itu tidak diuji karena kurangnya cinta, tapi karena dua orang yang saling mencintai ternyata memandang dunia dengan cara yang berbeda dan bagaimana mereka bisa saling mengkomunikasikan perbedaan itu, berkompromi, dan itu salah satu yang aku tunggu di novelnya Janji di Negeri Belanda ini. Aku tuh paling tertarik sama tokoh Manggala di novel ini. Manggala ini punya backstory di mana dulunya dia adalah seorang bangsawan. Dia punya pendidikan, status sosial, dan pekerjaan yang terhormat. Tapi di Den Haag dia bukan siapa-siapa. Dia tuh cuma bisa bekerja kasar untuk bertahan hidup. Tapi buat aku itu menarik karena penulis tidak membuat karakter Manggala itu kehilangan dirinya hanya karena dia kehilangan segalanya. Sebagai manusia tentu saja dia punya perasaan sedih, minder, marah sama nasibnya. Semua perasaan itu tentu saja ada dan itu manusiawi. Tapi ketika tokoh Manggala ini berhadapan dengan orang lain, dia bisa menjaga sikapnya, dia bisa berbicara dengan tenang dan dia tuh bisa tetap berwibawa. Jadi martabat dia nggak hilang. Dan itulah yang membuat karakternya Manggala ini buat aku pribadi cukup berkesan. Dan melihat karakter Manggala itu juga mengingatkanku bahwa keadaan seseorang bisa berubah kapan saja, pekerjaan bisa berubah, status sosial juga bisa berubah. Tapi ada satu hal yang seharusnya tidak ikut berubah, yaitu cara kita memandang diri sendiri. Karena pada akhirnya martabat seseorang tidak selalu ditentukan oleh apa yang dia miliki, tetapi oleh bagaimana dia tetap membawa dirinya ketika hampir kehilangan segalanya. Tokoh Kinanti di sini digambarkan sebagai sosok yang ramah, lembut, penuh empati, dan hampir semua orang yang mengenalnya tuh pasti suka sama dia. Dan biasanya sifat kayak gitu kan adalah kelebihan ya. Tapi novel ini berhasil menjadikan sifat Kinanti tersebut menjadi kekurangan dan konflik internalnya si tokoh Kinanti ini. Karena selama membaca ini aku menyadari bahwa tokoh Kinanti belum bisa dengan tegas membedakan antara menjadi orang baik dan menetapkan batas. Dan karena dia tuh seringnya nggak tega ya sama seseorang, dia jadi sering mengorbankan perasaannya sendiri demi memenuhi ekspektasi dan keinginan permintaan orang lain. Masalahnya ada permintaan-permintaan yang sebenarnya itu udah melewati batas yang bikin dia sendiri nggak nyaman. Dan people pleaser nih pasti relate ya dengan kondisi kayak gitu. Tapi keputusan-keputusan yang kesannya untuk membantu orang lain itu kan bukan keputusan yang lahir dari niat buruk ya, tapi justru dari niat baik.
Di mana Kinanti di sini itu berusaha untuk menjaga perasaan semua orang, yang kenyataannya tentu saja nggak seindah itu. Dan di novel ini menurutku bisa menunjukkan bahwa niat baik saja itu ternyata belum tentu bisa menghasilkan akhir yang baik juga. Dan kadang ketika kita terus mengutamakan orang lain tanpa sadar, justru orang yang paling dekat sama kita lah yang akhirnya terluka. Dan itu adalah salah satu pelajaran yang menurutku menarik ya, ketika aku mengenal karakter Kinanti di sini. Di mana menjadi orang baik itu memang penting, tapi juga harus dibarengi dengan keberanian untuk berkata tidak ketika sesuatu itu sebenarnya sudah di luar kontrol dan batas nyaman kita. Di novel ini ada konflik internal dan konflik eksternalnya. Dan konflik eksternal yang aku temui itu muncul di pertengahan cerita. Di mana di pertengahan cerita nanti tuh ada muncul dua tokoh pendukung yang ikut menggerakkan cerita, yaitu tokoh Edward dan anaknya. Dan mereka ini nggak cuma pelengkap cerita, tapi mereka juga adalah badai yang cukup mengguncang hubungan antara Manggala dan Kinanti yang udah kita lihat tuh kayak nggak bisa terpisahkan lagi di novel ini. Nah, selama perjalanan aku membaca novel ini sampai ke bagian tokoh pendukungnya itu. Tapi meskipun begitu, membaca novel ini tuh aku nggak bisa yang langsung ngeklaim bahwa Edward maupun anaknya itu jahat karena tokoh Edward sendiri itu masih berduka setelah kehilangan istrinya, sedangkan Matthias anaknya hanya anak kecil yang merindukan sosok ibu. Sementara Kinanti itu kan punya sifat yang penuh empati dan dia tipikal yang gak tega kalau ngelihat orang lain tuh terluka. Nah, masalahnya empati tersebut perlahan membuat batas yang seharusnya dia jaga itu menjadi memudar. Itu juga bikin aku ya beberapa kali frustasi sama karakternya Kinanti ini, tapi bukan karena aku benci sama dia dan bukan karena konfliknya kerasa berlebihan kok. Tapi karena itu tuh sangat mungkin terjadi di kehidupan nyata, bahwa kadang hubungan tuh nggak hancur karena hadirnya orang jahat, tapi seringkali hubungan diuji ketika niat baik dilakukan tanpa batas yang jelas. Dan menurutku novel ini itu menunjukkan hal tersebut melalui konflik itu. Di negeri ini saya hanya punya Tuan Putri, jadi maafkan saya. Salah satu dialog di novel ini yang menurutku sangat membekas adalah bagian ketika Manggala mengungkapkan kalimat itu kepada Kinanti. Untuk konteksnya sendiri, di sini tuh Manggala dan Kinanti sedang menjalani hidup di negeri yang jauh dari tanah kelahiran mereka. Mereka kehilangan kehidupan yang dulu pernah mereka miliki, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang mereka kenal. Pada akhirnya, Kinanti dan Manggala hanya benar-benar memiliki satu sama lain. Mungkin itu juga alasan kenapa setiap konflik di antara mereka itu untuk aku pribadi terasa sangat emosional, karena yang dipertaruhkan itu bukan lagi cuma sebuah hubungan, tapi juga satu-satunya tempat mereka bisa pulang. Dan aku suka bagaimana penulis di novel ini membangun komunikasi antara kedua tokoh utamanya, yaitu Manggala dan Kinanti, karena meskipun mereka sering berbeda pendapat dan seringkali sama-sama terluka, tapi mereka tetap berusaha untuk duduk bersama, saling mendengarkan, dan perlahan belajar untuk menurunkan ego mereka masing-masing. Itu membuat aku bisa merasakan bagaimana kekuatan hubungan mereka, karena bukan berarti mereka nggak pernah bertengkar ya, tapi karena memang pada akhirnya mereka selalu memilih untuk kembali saling memahami satu sama lain daripada berpisah, karena bagi mereka berpisah itu bukanlah sebuah opsi.